Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini ketemu lagi di KBM 9 ya. Semoga semua sehat-sehat, tetap menjalankan 5M, jaga jarak, dan jika tidak perlu tetap di rumah ya. Oke, kita kembali ke materi ya. Untuk minggu lalu jika ada pertanyaan silakan kita lanjut ke BAG. Di sini kirim video materi gunanya agar kalian lebih memahami materinya. Kembali lagi jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via BAG agar teman-temannya bisa belajar sama-sama ya. Nah, masih ingat dengan materi minggu lalu kita membahas metode analisis rangkaian listrik dengan apa? Analisis node ya. Nah, sekarang kita membahasnya dengan menggunakan analisis, ada yang ingat? Ya, betul ya. Gunakan arus mesh. Analisis mesh. Sebelumnya analisis node. Sekarang analisis mesh. Nah, bedanya dengan analisis node menggunakan hukum Kirchhoff 1. Untuk analisis mesh kita menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 yaitu di mana jumlah aljabar tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0. Nah, untuk analisis mesh ini arus merupakan parameter yang tidak diketahui, jadi yang dicari arus. Kemudian analisis mesh sama dengan analisis node. Analisis mesh juga dapat diterapkan pada rangkaian DC maupun AC. Nah, ini ada beberapa aturan analisis. Aturan pertama, misalkanlah sebuah arus yang mengalir pada setiap lintasan tertutup atau disebut dengan loop dengan arah yang bebas, bisa searah atau berlawanan arah jarum jam. Aturan kedua, biasanya jumlah arus dalam lintasan tertutup menunjukkan jumlah persamaan arus yang terbentuk. Kalau minggu lalu analisis node, jumlah persamaannya tergantung dengan titik node dikurang 1 ya. Nah, di sini jumlah persamaannya berdasarkan jumlah arus dalam lintasan tertutup. Jadi dia menunjukkan jumlah persamaan yang terbentuk. Aturan ketiga, metode ini mudah diselesaikan jika sumber dayanya sumber tegangan. Nah, aturan keempat, gimana jika ada sumber arus? Nah, maka diperlakukan sebagai supermesh. Supermesh adalah pemilihan lintasan untuk menghindari sumber arus karena pada sumber arus besar tegangan terminalnya tidak diketahui. Oke ya, kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini ada contoh. Di sini ada beberapa contoh. Kita bahas yang contoh pertama. Tentukan nilai arus I dengan analisis mesh ya. Di sini kita bahas analisis mesh, maka perhitungannya semuanya menggunakan analisis mesh. Di sini langsung ada jawaban. Jadi ini ada rangkaiannya yang atas ini ya. Ini rangkaiannya. Misalkanlah ada arus I1 dan I2 mengalir dalam tiap lintasan tertutup. Nah, jadi di sini ini rangkaiannya kita bikin nih, loop 1, loop 2. Jadi gambar yang ini ya, lihat yang gambar yang ini. Nah, jadi ini digambar kita bikin searah jarum jam, ini loop ya, lintasan arah lintasan tertutup. Ini loop I1, ini I2. Nah, gambar bagusnya lihat yang bawah ini. Ini ya. Ini I1, I2. Yang pertama kita lihat yang I1 dulu nih. Kita lihat I1. Dimana menggunakan hukum Kirchhoff 2, sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat nih tegangan yang sigma V, jumlah tegangan, aljabar tegangan sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini ada berapa V. Ini udah diketahui 16 V. Rumus V kan apa? Insinyur ya, I kali R. Jadi di sini min 6. Nah, searah jarum jam. Kenapa dia min? Karena dia
ini ya, tidak searah, jadi dia min 16 plus di sini ada 2 ohm, 2 dikali I, ini kan I nya nggak ketahuan, jadi V sama dengan I kali R. R nya 2 ohm, jadi 2 kali I plus, kemudian ketemu lagi, Bu hapus dulu biar kelihatan. Dari sini ketemu 16 volt, kemudian ketemu I kali 2 ohm, ketemu lagi dengan 9 volt, ketemu lagi dengan ini 3 ohm. Nah, di sini arusnya ini I1 min I2 sama dengan 0. Ya, dapatlah sini. Kemudian kita turunkan jadi bersama 1. Di pause dulu ya, lagi azan. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini kan dapat persamaan 1. Kemudian kita tinjau loop 2. Loop 2 yang sebelah sini. Sorry, nih. Nih, loop 2 sama seperti yang tadi. Sini ketemu dengan min 9V. Kemudian ketemu dengan 6 volt. Terus yang belum mana ini ya? 3 ohm. Dia ini karena dia harusnya I1 min I2 karena dia berada di tengah-tengah. Dan ketemu lagi dengan 6 kali I2 di sini ya. Ini kan I2 nih. Nah, dari sini nih dapat yang ini hitungan matematika biasa, kemudian dapat persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 bisa disubstitusikan. Dari sini kita hilangin I2 jadi persamaan 1 dikali 3, persamaan kedua dikali 1. Di sini plus biar tujuannya yang I2 ini habis atau hilang. Oke. Nah, kemudian dapatlah diturunin ya, ini harus kalian coret-coret. Kemudian 12I1 sama dengan 24. Nah, ini perhitungan matematika biasa, diperoleh I1 sama dengan 2 ampere. Udah, segitu caranya. Udah ya. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua ini ada rangkaian listrik, komponen, resistor, dan tegangan. Ditanya, tentukan nilai tegangan V dengan analisis mesh. Nah, sama tadi, tinjau loop 1, loop 2. Loop 1 kita bikin ini ceritanya soal nih, yang atas ini soal, kemudian kalian bikin sendiri nanti, ini bikin nih loop 1, loop 2, kemudian ketemu apa lagi, ketemu nih arahnya dia ini yang 18 volt ini dia ke bawah, jadi dia berlawanan, satu ke sini satu ke sini, jadi dia min 18. Kemudian ketemu 5 ohm karena kita bicara tegangan ya, I kali R, jadi di sini 5 I R nya 5, jadi di sini 5 I. Terus ketemu lagi 12 I1 min I2 untuk arusnya, dapatlah persamaan 1. Kemudian kita tinjau loop kedua, sama di sini loop kedua, caranya sama, dilihat di sini 20 I2. Kemudian ini sama caranya, dapatlah persamaan kedua. Nah, dari persamaan kedua 1 dan kedua ini disubstitusikan, dapat I1 sekian. Nah, diperolehlah I2 sama dengan 2/10A, sehingga diperoleh V sama dengan I2 kali 40 sama dengan 8 volt. Contoh ketiga, ada rangkaian dengan pertanyaan, tentukan nilai I dengan analisis mesh. Masih bicara analisis mesh. Sama caranya, tinjau loop 1. Ini rangkaiannya nih. Ini rangkaiannya, kalian tinjau loop 1, loop 2. Diperoleh sama caranya, di loop 1, kemudian loop 2. Tadi masih ingat jumlah
rangkaian tertutup atau loop itu yang menentukan berapa banyak jumlah persamaan. Nah, jadi di sini masih rangkaian tertutupnya masih 2, jadi di sini persamaannya masih ada 2. Sehingga diperoleh I1 sama dengan 5 ampere. Sama contoh keempat. Nah, contoh keempat ini bisa kalian lihat di sini, dan contoh kelima di sini. Nah, contoh keempat dan 5 ini menggunakan super mesh ya. Dia pakai super mesh. Caranya sama, cuman dia lebih banyak rangkaian tertutup nih. Nah, ini contoh yang kelima ya. Contoh keempat masih sama caranya. Oke, nah kita bahas contoh kelima. Ini ada rangkaian, tentukan nilai arus I dengan analisis mesh. Jadi di sini ada 3 loop ya.